Halo Sobat RTD, apa kabarnya di sana? Saya yakin selalu bertambah baik dan baik dalam kondisi yang dihadapi. Selalu bisa sadar apapun kondisinya. Jika bisa sadar, maka bisa tahu bagaimana kondisi pikirannya. Entah itu positif, entah itu negatif, entah perasaannya enak, entah nggak enak. Karena memang seperti itulah pikiran itu bekerjanya. Dan memang seperti itu juga pikiran itu dibuat oleh semesta, oleh Tuhan juga. Kali ini saya pengen sharing mengenai gangguan kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya. Ini kondisinya real time. Saya saat ini sedang dilanda kecemasan, kegalauan levelnya level dewa. Nggak apa-apa ya, memang seperti itulah yang terjadi. Tidak dipungkiri dan tidak bohong juga. Saya sering dilanda rasa kecewa, galau. Dan memang seperti itu yang terjadi. Real time saat ini sedang mengalami itu. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, puji Tuhan, saya sadar sedang dalam kondisi itu. Saya sadar bahwa pikiran saya sedang bekerja dan menyimpulkan. Kemudian perasaan saya merespon. Muncullah rasa galau. Dan alhamdulillah juga masih normal. Sistem kerja organ-organ tubuh saya. Buktinya asam lambung naik. Ya nggak apa-apa. Memang begitu dia bekerjanya. Asam lambung itu pasti akan naik. Pasti dia naik. Karena dia seperti oli yang melumasi mesin. Asam lambung naik karena kerja pikiran yang lebih berat dibanding biasanya. Kerja pikiran berat karena menganalisa, berasumsi, memproses data-data yang masuk, informasi real time yang ada saat ini. Kemudian disimpulkan bahwa saya harus cemas. Memang seperti itu dia fungsinya, pikiran itu. Nah, sebagai seorang katanya sih spiritualis ya, pernah nggak spiritualis itu cemas, khawatir gitu? Kalau levelnya masih seperti saya ya pasti masih. Tapi kok spiritualis yang di luar-luar sana, saya yakin enggak. Mereka hebat-hebat. Bisalah itu mengatasi kecemasan, kekhawatiran. Nggak ada lagi itu dalam hidup mereka. Tapi kalau saya yang levelnya seperti ini, ya pasti masih. Karena menurut saya, ya memang seperti itu juga pikiran sama perasaan. Tinggal saya bisa sadar nggak kalau saya sedang dalam kondisi yang cemas, khawatir. Bagaimana cara saya mengatasinya? Ya banyak-banyak ketawa aja. Banyak-banyak relaksasi energi, banyak-banyak menyadari, banyak-banyak mengamati. Oh, itu dia cemasnya. Oh, itu dia khawatirnya. Oh, itu dia asam lambungnya. Ya sudah, kalau asam lambung naik, rileks lagi, santai lagi, disadari. Oh, asam lambungnya naik, ini mengakomodir kerja berat pikiran. Ya sudah, disadari aja. Terus jangan aneh-aneh dengan wah, makan yang pedas-pedas, bahaya itu. Saya pernah begitu dengan makan yang pedas-pedas,
kemudian asam lambung naik banget, dan apa yang terjadi? Ambeien muncul. Ya sudah, makan yang standar-standar aja, santai-santai aja. Kemudian alihkan dengan salah satunya membuat video ini. Ini saya lakukan dalam kondisi yang sadar dan berusaha mengalihkan fokus. Salah satu cara mengalihkan fokus adalah ingat-ingat bahwa setiap kali dalam kondisi ini saya selamat, buktinya masih hidup sampai sekarang, ya kan? Dan setiap kali ini terjadi pasti selalu ada pertolongan, ya karena yang terjadi ya tidak sesuai juga dengan apa yang saya pikirkan. Karena apa? Saya tidak meyakininya untuk terjadi. Saya berusaha mendidik pikiran saya bahwa yang terjadi tidak akan seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau saya iakan, maka ya itu yang akan terjadi. Dan karena saya dididik oleh kondisi yang terjadi sebelumnya dulu-dulu, bahwa selalu harus mempercayai pikiran, dan saya juga dididik untuk selalu melatih pikiran sehingga otot-otot pikiran itu terlatih sekali supaya pinter. Nah, kalau pinter itu pasti percaya dengan pikiran. Seperti itu juga saya dididik gitu. Dan seperti itu juga yang terjadi sampai saat ini. Tapi baru beberapa saat yang lalu, kira-kira mulai dari tahun 2010, 8, 9, 10, 11, 12 mungkin ya, mulai tahun 2008-9 itu awal-awalnya saya mendidik diri saya untuk tidak percaya dengan pikiran. Dan karena pelajarannya baru, jadi pikiran ini yang terbiasa terdoktrin semenjak saya lahir dari tahun waktu itulah, tidak saya sebutkan ini ya, tahunnya ya, agak-agak malu gitu, masih muda ya. Sampai tahun-tahun itu sekitar 2009 mungkin ya, 9 ke 10 saya belajar bahwa jangan percaya dengan pikiran, karena yang terjadi akan bisa berbeda, tidak seperti apa yang saya pikirkan itu. Dan ternyata benar, seringkali yang terjadi hampir mungkin persentasenya, kalau saya bisa bertahan dalam kondisi ini, tetap yakin bahwa yang terjadi tidak seperti yang saya pikirkan, itu yang terjadi kebalikannya. Saya berpikir bahwa kali ini saya finish, tidak bisa mengatasi apa yang terjadi. Tapi ternyata buktinya saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Masih bisa tersenyum, masih bisa tenang, masih bisa nyetir, masih bisa bernafas. Ya, saya survive. Dan alhamdulillah lebih dari survive menurut saya. Ya, dilakoni saja, kalau orang Jawa bilang, dilakoni wae. Tapi tentunya dengan tenang, karena semesta ini tidak seluas pikiran, dia lebih luas. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan saya juga belajar, walaupun baru ya belajarnya, bahwa apa yang saya pikirkan maka itu juga yang akan terjadi. Jadi kalau saya cemas, pasti karena pikiran saya berasumsi menyimpulkan bahwa ya saya finish sekarang. Apa yang saya takutkan akan terjadi. Karena itulah asam lambung saya naik, cemas muncul. Oke, ya kalau itu yang dibiarkan, yang saya biarkan untuk terjadi, ya akan terjadi.
itu yang saya pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Karena itu saya mencoba untuk selalu rileks dan tenang, santai, amati mau kemana pikiran ini bekerja. Tapi juga tidak membuat saya menjadi tidak berusaha. Walaupun saya tenang, kemudian saya pasrah, saya tanyakan kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kemudian dia menjawab, ya tenang saja, tunggu saya beraksi, lihat aksi saya lewat semesta ini. Oke, mari kita tonton apa yang terjadi, dan tetap biarkan asam lambung itu naik, kecemasan itu ada, karena memang itulah respon dari pikiran dan perasaan kita. Kalau masih naik, masih ada herbal-herbal, obat-obat yang bisa membuat asam lambung itu stabil kembali. Kalau masih herbal belum mempan, ya masih ada omeprazol, masih ada Promach yang bisa dikonsumsi. Tapi itu tidak membuat saya membiarkan pikiran itu mengkomando, mengambil alih keseharian saya. Saya selalu berusaha untuk sadar dan berusaha. Kalau sedang overthinking, banyak pikiran, cemas, ya dialihkan. Lari pagi masih ada, mindfulness running masih ada, jalan-jalan sebisanya masih ada. Kalau butuh lebih jauh masih ada, ngegowes, cycling jauh-jauh kalau waktunya ada. Kalau marah-marah ya saya bilang sama istri dan anak saya, lagi overthinking nih, kasih tahu mereka, jadi mereka juga bisa antisipasi, ngegodain. Kemudian yang ditonton filmnya ganti film komedi, membuat joke, humor-humor. Nah, kalau dua-duanya, istri juga begitu, ya sudah, saling cerita aja kalau kita lagi overthinking. Jadi saling tahulah, sama-sama tahu apa yang terjadi gitu. Nah, kalau aku pribadi, kalau itu yang terjadi, selain lari pagi semakin sering, jalan-jalan ngegowes semakin panjang, kemudian banyakin tidur. Nah, karena tidur membuat fisik ini bisa terjaga, dan bisa juga membuat saya nggak kemana-mana, di situ-situ saja. Kalau yang biasanya tidurnya cuman 1-2 jam, kalau sedang overthinking, banyak pikiran, cemas, saya bisa tidur 3-4 jam, kadang-kadang 5 jam. Tapi saya ngasih tahu ke sekitar saya bahwa saya sedang cemas, khawatir, lagi marah-marah gitu, biar mereka juga tahu dan bisa mengantisipasi. Kuncinya untuk survive gimana? Ya selalu rileks dan tenang. Perbanyak relaksasi energi dan amati. Kunci dari segala kunci adalah amati dan yakini bahwa yang terjadi adalah sesuai yang kita pikirkan. Kalau membiarkan pikiran mengambil alih, jadi ya biarkan pikiran itu bekerja, dan yakini kata-kata Tuhan itu pasti, janjinya pasti. Setelah ada badai, kita akan survive. Tapi survive-nya gimana? Dalam kondisi apa? Yakinlah badai akan dilalui. Survive apa enggak kita? Kehilangan apa kita? Terserah yang lain, semuanya bisa hilang, semuanya bisa lewat, tapi kesadaran kita masih ada. Itu karena janji Tuhan. Yakini. Seberapa besar kita mengimani kata-kata Tuhan itu, ya segitu juga kemampuan kita survive. Kalau dia selalu muncul, bisa kita ajak bicara, ya itu mungkin salah satu privilege para spiritualis. Saya yakin Sobat RTD juga akan yakin soal itu. Akan bisa juga mengimani dan merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir, bisa kita ajak bicara. Dan yakinlah, nggak akan ada itu ambulan itu yang datang ke tempat Sobat RTD, karena selalu rileks dan tenang.
dan asam lambung naik nggak apa-apa, tapi pasti akan terkontrol dengan tenangnya, dengan sadarnya. Disadari aja, yang lewat biarlah lewat, kafilah tetap berlalu, anjing boleh menggonggong, tapi kita tetap mengamati semuanya. Dan yakinlah yang terjadi tidak akan sesuai dengan yang kita pikirkan. Kalau sadar, kalau nggak sadar ya sesuai. Pikiran menganalisa, kemudian menyimpulkan bahwa hari ini finish, ya jelas finish. Tapi kalau tidak kita berikan ruang pikiran itu dan kita yakini bahwa yang terjadi tidak seperti itu, ya tidak akan terjadi juga. Ya alamiah saja, biarkan saja semua mengalir apa adanya. Dan janji Tuhan juga tetap akan terjadi. Dan ingat-ingat lagi bahwa kita berinvestasi untuk masa depan. Kalau tidak kita berikan ruang pikiran bahwa dia komandannya, mungkin di kondisi yang berikutnya kita akan bisa lebih survive, kita akan bisa lebih tenang. Dan kondisi ini terjadi akibat kita memberikan ruang kepada pikiran kemarin di saat yang lalu, maka kondisi ini terjadi, kondisi saat ini terjadi. Tapi kondisi kedepannya tidak seperti itu. Oke, begitu aja sharing saya supaya tidak terlalu panjang. Susah uploadnya ke YouTube dan mungkin bukan susah, saya yang belum tahu caranya. Oke, buat sobat RTD di sana selalu rileks dan tenang. Mau itu ada kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, asam lambung naik, saya yakin dengan tenangnya semua pasti akan bisa dilewati dengan tenang, santai. Oke, gitu aja. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.